alam dan bahagia. Perkenalkan, saya Trika Dewi Santi Rodia, peserta CGP Angkatan 7. Dalam video ini, saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pengetahuan saya, juga pengalaman baru yang saya pelajari dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pemikiran Ki Hajar Dewantara yang saya dapatkan dari modul 1.1 diantaranya adalah dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan, yaitu menuntun. Maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Trilogi pendidikan dalam menuntun agar tercapai selamat dan bahagia sebagai seorang manusia dan anggota masyarakat pada diri anak, ada 3 prinsip yang menjadi peran guru yang harus dimiliki oleh seorang guru, yaitu ing ngarso sung tulodo, ing madya mangunkarso, dan tutwuri handayani. Dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara yang berikutnya adalah kodrat anak, yaitu merdeka. Manusia yang merdeka adalah manusia yang hidupnya lahir atau batin tidak tergantung kepada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatan sendiri. Maksud pengajaran dan pendidikan yang berguna untuk peri kehidupan bersama ialah memerdekakan manusia sebagai bagian dari persatuan rakyat. Merdeka batin diupayakan dengan pendidikan, merdeka lahir diupayakan dengan pengajaran. Kodrat anak bermain. Bermain adalah salah satu kodrat anak. Pikiran, perasaan, kemauan, tenaga, atau dengan istilah lain, cipta, rasa, karsa atau karya, dan pekerti sudah ada pada diri anak. Permainan anak dapat menjadi bagian pembelajaran di sekolah. Pendidikan yang berpihak pada anak. Guru seharusnya bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak, bukan untuk menuntut suatu hak, namun untuk berhamba pada sang anak. Untuk berhamba pada sang anak mengimplikasikan suatu bentuk pendidikan yang berpihak atau berpusat pada murid. Dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara bukan tabula rasa. Anak bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa. Anak lahir dengan kekuatan kodrat yang masih samar-samar. Tujuan pendidikan adalah menuntun atau memfasilitasi atau membantu anak untuk menebalkan garis samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Menebalkan laku anak melalui kekuatan konteks diri anak dan sosio-kultural atau budaya. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Ki Hajar Dewantara berpesan, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Dalam hal ini, pendidikan dan kebudayaan adalah satu kesatuan yang utuh. Kebudayaan yang dimaksud adalah sebuah peradaban, sebuah cita-cita masyarakat yang ingin kita bentuk sebagai sebuah bangsa. Mimpi kita sebagai bangsa. Itu semua kita semaikan benihnya.
Kita mulai kerjakan dari apa yang kita kerjakan di pendidikan. Dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara Budi Pekerti. Budi pekerti atau watak atau karakter adalah bersatunya atau perpaduan harmonis antara gerak, pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga atau semangat. Perpaduan cipta, rasa, karsa atau karya, dan pekerti atau tenaga menghasilkan suatu keseimbangan atau keselarasan hidup. Dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara ibarat petani. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam jagung misalnya. Hanya dapat menuntun tumbuhnya jagung. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman jagung, memberi pupuk dan air, membasmi ulat atau jamur yang mengganggu hidup tanaman jagung dan lain sebagainya. Tetapi tidak untuk mengubah sifat asal dari jagung itu sendiri. Refleksi guru dalam pengajaran. Bahwa guru 1. Lebih mengejar target penuntasan KKM daripada mempertimbangkan keadaan murid yang memiliki keunikan baik dari segi potensi, gaya belajar, minat, dan kematangan belajarnya. 2. Kurang serius dalam menggarap asesmen awal, sehingga tidak mendapat gambaran yang jelas untuk mengatasi permasalahan dengan tepat. 3. Sering melupakan kebiasaan anak yang suka bermain, aktif bergerak, sehingga terbawa dalam proses pembelajaran yang terkesan kurang menyenangkan dan kurang variatif bagi murid. 4. Kurang memfokuskan penguasaan materi yang esensial pada murid, sehingga pelajaran terasa kurang bermakna bagi murid. 5. Tidak melakukan penyesuaian kurikulum yang sebenarnya dibutuhkan oleh murid demi terakomodasinya kelebihan maupun kelemahan murid. Kurikulum dianggap sebagai sebuah pencapaian stagnan yang disamaratakan ketercapaiannya untuk semua murid. 6. Kurang bekerja sama dengan teman sejawat dalam meningkatkan setinggi-tingginya kemampuan akademik murid sehingga upaya yang dilakukan dalam pengajaran kurang maksimal. Refleksi dalam pendidikan. Guru masih melakukan beberapa kekurangan seperti 1. Terkesan seadanya dalam mencerminkan trilogi pendidikan. 2. Kurangnya kesadaran akan arti dari berhamba pada sang anak dengan suci hati mendekati sang anak bukan untuk menuntut suatu hak, sehingga guru cenderung egois, mengutamakan kepentingan dan kenyamanan diri sendiri. 3. Kurangnya kesadaran akan pentingnya mengangkat nilai-nilai kearifan lokal untuk menumbuhkan budi pekerti murid. 4. Kurang memahami tujuan pembiasaan etika dan moral kepada murid yang dilakukan di sekolah, sehingga pembiasaan tersebut dilakukan sekedar sebagai sebuah rutinitas sekolah. 5. Kurang memahami bahwa penanaman karakter anak dapat diusahakan secara sistematis dan memberdayakan murid di dalam kegiatan pembelajaran seperti penanaman karakter beriman,
mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. 6. Kurang berkolaborasi dengan teman sejawat dan warga sekolah lainnya dalam menebalkan laku murid melalui penerapan esensi dari nilai-nilai kebudayaan yang bersifat universal, sehingga upaya mewujudkan budi pekerti anak terkesan sporadis dan berjalan secara parsial. 7. Kurang memahami pentingnya kolaborasi guru dan murid untuk menciptakan kedalaman rasa takjub dan kasmaran spiritual, intelektual, serta sosial untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia. Mewujudkan kelas yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Murid datang ke sekolah dengan sukacita karena akan bertemu dengan guru dan teman-teman untuk belajar bersama-sama. Murid mendapat pelayanan dari guru sesuai dengan karakteristiknya masing-masing. Murid menunjukkan sikap dan perilaku bergotong royong dan saling tolong-menolong didasari saling asih, saling asah, dan saling asuh. Murid memiliki budi pekerti yang tercermin dalam kesopan santunan dan apresiatif terhadap budaya daerah dan budaya nasional. Murid mencerminkan dimensi profil Pancasila. Demikian tugas koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi yang dapat saya paparkan. Terima kasih, salam, dan bahagia.